Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho dari SMPN 1 Keras. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yakni sholat Jumat. Mari kita mulai dari definisi sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah di hari Jumat pada waktu duhur dan didahului dengan 2 khutbah. Perbedaan mendasar antara sholat duhur dan sholat Jumat terdapat pada bilangan rakaatnya. Jika kita sholat duhur, kita mengerjakan 4 rakaat, sedangkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, kita hanya mengerjakan 2 rakaat. Perbedaan yang kedua, sholat duhur dikerjakan tanpa adanya khutbah, sedangkan sholat Jumat diwajibkan adanya khutbah sebelum pelaksanaannya. Kita lanjutkan pada pembahasan mengenai dasar hukum sholat Jumat. Dasar hukum sholat Jumat terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Mari kita lanjutkan pada pembahasan mengenai syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib adalah syarat-syarat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, Muslim. Sholat Jumat disyaratkan kepada orang Islam atau Muslim. Yang kedua, balik. Sholat Jumat disyaratkan kepada orang yang sudah dewasa. Yang ketiga, berakal. Sholat Jumat disyaratkan kepada orang yang sehat secara rohani atau akalnya. Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, sehat secara jasmani. Dan yang terakhir, orang yang menetap di suatu negeri atau suatu kaum. Mari kita lanjutkan pada pembahasan mengenai syarat sah sholat Jumat. Syarat yang pertama, yakni dikerjakan di tempat mukim atau tempat tinggal suatu kaum, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Syarat yang kedua, yakni dikerjakan secara berjamaah. Syarat yang ketiga, dikerjakan di waktu duhur. Dan syarat yang terakhir, didahului dengan 2 khutbah. Jika salah satu dari keempat syarat ini tidak dilaksanakan, maka sholat Jumat hukumnya tidak sah. Sekarang, kita telah tiba pada materi khutbah Jumat. Jika kita membahas tentang khutbah Jumat, tentu erat kaitannya dengan rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat ada 6. Yang pertama, mengucapkan pujian kepada Allah atau minimal dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, berwasiat takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kelima, membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Dan yang terakhir, mendoakan kaum muslimin. Baik, kita akan lanjutkan materi mengenai syarat khutbah Jumat. Syarat yang pertama, dikerjakan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Syarat yang kedua, disampaikan dengan tenang dan fasih oleh khatib. Syarat yang ketiga, khatib hendaknya menghadap ke jamaah. Syarat yang keempat, menertibkan 3 rukun. Dan syarat yang terakhir, mengucapkan salam. Hari Jumat merupakan hari yang mulia. Oleh karena itu, ada adab-adab dan sunnah-sunnah untuk memuliakannya. Perhatikan video berikut. Allah menjadikan hari Jumat untuk kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari terbaik di mana matahari terbit. Di hari Jumat, Nabi Adam diciptakan. Dan di hari tersebut, beliau dimasukkan ke surga. Dan di hari tersebut, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan hari Jumat adalah hari yang Allah khususkan untuk umat Islam. Oleh karena itu, Allah memberikan hari tersebut untuk umat ini. Dan pada hari Jumat terdapat satu waktu. Tidaklah seorang muslim mendapati waktu tersebut dengan berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan adab-adab di hari ini hendaknya kaum muslimin memberi perhatian penuh padanya. Di antaranya, mandi untuk salat Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi untuk salat Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi atau sudah baligh. Kedua, memakai minyak wangi, bersiwak dan meminyaki rambut. Ketiga, mengenakan baju terbaik dan yang paling bagus. Keempat, datang lebih awal saat salat Jumat. Kelima, meninggalkan perbuatan yang bisa mengganggu orang-orang yang sholat, seperti melangkahi atau memisahkan jamaah di dalam barisan. Keenam, membaca surat Al-Kahfi. Ketujuh, berdoa di waktu-waktu yang ijabah. Dan kata-kata yang paling mendominasi secara waktu, di antaranya, waktu-waktu terakhir sebelum terbenamnya matahari di hari Jumat. Dan di antara awal khutbah Jumat sampai akhir Jumat. Kedelapan, memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat dan di malam Jumat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Sekarang kita akan bahas mengenai materi halangan sholat Jumat. Halangan sholat Jumat ada 4. Yang pertama, sakit. Jika kita dalam kondisi sakit dan sakit itu menyulitkan kita untuk berangkat ke masjid, maka kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, karena bepergian. Jika kita dalam keadaan bepergian dan bepergian kita bukan dalam rangka untuk maksiat, maka kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, sedang hujan lebat. Syaratnya di sini adalah ketika hujan itu menyulitkan kita untuk berangkat ke masjid dan menjadi bahaya untuk kita ketika kita memaksakan untuk berangkat ke masjid, maka kita diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang terakhir, keadaan sedang dalam bahaya, baik itu karena keadaan alam maupun tindakan kriminal, maka kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan akhir mengenai materi sholat Jumat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari materi ini adalah segala hal yang berhubungan dengan duniawi harus kita tinggalkan sejenak untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila telah diseru kepadamu untuk menunaikan sholat Jumat, bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli
sebagai bentuk urusan duniawi. Jika dunia masih menjadi prioritas, bagaimana kita bisa menggapai akhirat, beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas? Hari Jumat adalah hari yang mulia. Isi hari Jumat dengan kegiatan yang bermanfaat. Amalkan sunnah-sunnahnya, laksanakan wajibnya. Semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan pada kali ini mengenai sholat Jumat. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Izinkan saya untuk undur diri. Ungdur man qala wala tangdur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakan. Mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.